Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Eka Syafnawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini siswi SMP Cahaya Al-Quran kelas 9 akan mempraktikkan diskusi dengan tema fenomena budaya K-pop pada remaja atau milenial dan juga pengaruh negatif gadget pada remaja. Mari kita saksikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai fenomena budaya K-pop pada remaja milenial. Di sini saya Syaidah Aslan sebagai moderator. Di sini ada Sahla dan Faisya sebagai argumen pro. Dan di sini juga ada Rahma dan Syarifah sebagai argumen kontra. Dan di samping saya ada Sofia sebagai kesimpulan. Kita mulai diskusi kali ini. Mungkin pada saat ini kata K-pop tidak begitu asing lagi di telinga kita, apalagi bagi remaja-remaja Indonesia. K-pop artinya Korea pop atau dapat diartikan sebagai lagu populer asal Korea Selatan. Penggemar K-pop ini menyebut diri mereka dengan sebutan K-popers. Budaya K-pop menjadi fenomena yang semakin global di kalangan remaja Indonesia. Kegandungan akan musik K-pop merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hallyu atau demam Korea. Hallyu merupakan istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya K-pop secara global di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan musik Korea di Indonesia, muncul pula kegemaran akan drama, film, dan animasi Korea. Hingga kini, remaja penggemar K-pop dan drama Korea mulai umum dijumpai di Indonesia. Dengan masuknya budaya K-pop ke Indonesia, tentu menimbulkan dampak bagi penggemarnya, baik dampak positif maupun negatif. Bagaimana pendapat kalian mengenai budaya K-pop yang sedang merajalela di kalangan para remaja milenial saat ini? Dampak positif masuknya budaya Korea terutama K-pop ke Indonesia adalah membuat bidang industri musik dapat mencontoh musik K-pop untuk membuat musik yang lebih baik dan kreatif untuk negeri ini. Contohnya dengan munculnya girl band and boy band di Indonesia yang membawa nama industri musik di Indonesia. Saya tidak setuju kalau budaya Korea dikatakan baik. Tentu saja budaya Indonesia jauh lebih baik dan lebih banyak ragamnya. Tapi anehnya, banyak warga negara Indonesia yang mengikuti tren dan budaya K-pop hingga mengesampingkan budaya dan tradisi Indonesia. Salah satunya bahasa. Banyak warga negara Indonesia yang mau belajar bahasa Korea demi mengerti arti dari idol mereka saat sedang melakukan live dan sebagainya. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 bahasa yang beragam. Seharusnya kita bisa melestarikan itu. Saat ini banyak remaja-remaja Indonesia yang lebih memilih mendengarkan musik-musik Korea dibanding murotal Al-Quran. Untuk yang non-muslim sekalipun, mereka bisa mendengarkan podcast-podcast ilmu pengetahuan yang bisa menambah wawasan mereka. Ada generasi muda di Indonesia jadi lebih kreatif baik dalam bidang musik maupun tari modern dikarenakan mengambil hal positif dari K-pop itu sendiri. Dari tari modern, banyak remaja yang melakukan cover dance atau menari tari dari negeri ginseng ini dan dimodifikasi dengan tari tradisional. Hal ini dalam mengasah bakat remaja maupun anak-anak di bidang tari. Selain itu, K-pop juga berdampak pada kepribadian remaja Indonesia. Banyak remaja Indonesia yang mengesampingkan pendidikan karena K-pop. Contohnya pada saat antri tiket, mereka rela bolos sekolah. Dari sosiologi, hal ini tidak relatif untuk dilakukan oleh remaja Indonesia. Bagaimana bisa negeri kita maju? Itu akan sia-sia apabila generasi muda tidak mau ikut dalam memajukan bangsa. Dari yang kita telah bahas dapat disimpulkan bahwa budaya K-pop berdampak negatif. Akan tetapi alasan-alasan itu perlu juga dikaji secara realistis. Tidak hanya penggemar artis Korea yang berdampak negatif, menjadi penggemar artis-artis lainnya juga bisa menimbulkan dampak negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai seorang fans menanggapi hal ini secara bijak. Sebagai seorang fans, kita tidak boleh mengidolakan seseorang secara berlebihan, karena suatu hal yang berlebihan tentu tidak baik bagi diri sendiri dan lingkungannya. Sekian diskusi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Azmi sebagai pembaca isu, ada Askia dan Kristina sebagai argumen pro, lalu ada Hani dan Hasna sebagai argumen kontra, dan ada Alia sebagai kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini kemajuan teknologi semakin berkembang. Contohnya adalah gadget. Gadget sudah seperti barang wajib bagi setiap kalangan, mulai dari kalangan dewasa, remaja, sampai anak-anak. Apalagi di masa pandemi saat ini, membuat sekolah-sekolah memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran jarak jauh. Otomatis, remaja dan anak-anak sekolah menjadi lebih sering menggunakan gadget. Namun, gadget membawa pengaruh negatif jika digunakan terlalu sering. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pengaruh negatif menggunakan gadget? Menurut saya, gadget memang membawa pengaruh negatif, apalagi untuk remaja seperti kita. Gadget membuat kita lebih senang dengan dunianya sendiri daripada bersosialisasi atau berkomunikasi secara langsung. Saya kurang setuju dengan pendapatnya, karena dengan gadget kita tetap bisa bersosialisasi, berkomunikasi secara online yang lebih fleksibel tanpa memikirkan jarak dan waktu dibanding bertemu langsung. Yang benar, gadget membuat komunikasi lebih mudah dan fleksibel, tetapi juga dapat merusak mata dan otak karena radiasi jika digunakan secara terus-menerus. Selain itu, dapat membuat kita kecanduan dan tidak konsentrasi dalam belajar. Dulu kita jangan terpaku dengan dampak negatifnya saja, banyak juga dampak positifnya bagi kita. Karena bagi segelintir orang, gadget bisa menjadi sumber mata pencaharian, seperti online shop. Apalagi pada zaman modern ini, orang-orang lebih suka membeli menggunakan gadget ketimbang datang langsung ke toko. Gadget itu membuat remaja lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu. Kita telah mendengarkan argumen pro dan kontra. Sekarang kesimpulan. Betapa besar pengaruh gadget pada era ini. Gadget memiliki efek yang dapat membahayakan kesehatan tubuh jika digunakan secara berlebihan, dapat berat badan. Namun banyak pula manfaat gadget apabila digunakan dalam batasan yang normal. Gadget merupakan benda yang berguna, namun tentu saja kita harus bijak menggunakannya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan diskusi dua kelompok, yaitu mengenai fenomena budaya K-pop pada milenial dan juga pengaruh negatif gadget pada milenial. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.